Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Admiral Arafat Rios SDA. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas remedial untuk materi MTCNA. Izin untuk share screen. Share screen yang pertama kita buka untuk contoh soalnya. Berikut adalah gambaran topologi dari tugas yang diberikan oleh penguji. Di sini ada dua mikrotik. Yang di atas ini adalah mikrotik PE, yang di bawah adalah mikrotik CE dengan dua visi. Yang pertama, saya akan melakukan konfigurasi yang untuk mikrotiknya yang PE. Sini kita klik tombol Start, lalu kita masuk ke Tools Winbox, kita lakukan refresh hingga muncul MAC address-nya. Kita ulangi lagi ke Winbox-nya. Kita tes di putihnya terlebih dahulu, kita cek. Berhasil. Kita close, kita coba masuk ulang di sisi inbox-nya sudah terdetek. Kita klik dua kali lalu connect. Passwordnya kita kosongkan pada awalnya. Kita klik connect. Lalu untuk password yang barunya kita masukkan Telkom. Barunya kita ulang lagi passwordnya Telkom. Yang pertama-tama untuk memudahkan pembacaan identitas kita melakukan perubahan identitas. Di sini kita namakan saja Mikrotik PE. Di oke, kemudian kita pembuatan user access. Yang pertama, kita beri contoh akses NOC ini hanya untuk read saja. Kita berikan password NOC juga. Kita apply. Oke, kita buat user lagi. Untuk ini kita berikan aksesnya full. Kita berikan nama EOS, passwordnya pun sama EOS. Kita oke, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan buatan IP address. Di sini kita lihat bahwa untuk Ethernet 2 yang mengarah ke sisi bawah ini IP-nya kita berikan 36.66.661, kemudian jangan lupa kita isikan /29 ulang. Ini karena port satunya mengarah dari sisi NAT-nya, yang bawah otomatis masuk ke port 2. Kita cross check lagi di sisi sininya. Ya benar, ini isi port Ethernet 2 yang menuju ke sisi bawahnya. Ini kita ganti ke Ethernet 2. Apply, kemudian oke. Lalu untuk langkah selanjutnya kita melakukan pembuatan DHCP client. Cek di sini sudah ada. Apabila kita pembuatan ulang nih, kita hapus. Pembuatan ini di Ethernet 1 ini sudah kita apply. Kita tunggu sampai statusnya bound. Nanti akan tersambung. Ini sudah tersambung. Setelah pembuatan DHCP client, langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting DNS. Setting DNS di sini kita memasukkan ini Google saja yang mudah. Lalu di bawahnya kita isikan 8844. Kemudian kita apply, kita oke. Lalu setelah pembuatan DNS dilakukan, kita masuk ke
pembuatan firewall. Firewall sini kita milih di menu NAT, lalu klik tambah. Untuk change-nya di sini adalah src NAT, dan untuk out interface-nya di sini menuju yang ke sisi atasnya, yaitu menuju Ethernet 1. Adapun untuk action-nya sendiri ini kita pilih masquerade. Kita apply, kita oke. Kemudian kalau dari sisi mikrotik PE-nya sendiri, untuk konfigurasinya dirasa sudah cukup. Kita tes di sini. Info 888 sudah berjalan, maka statusnya sudah bisa. Lalu untuk selanjutnya kita melakukan konfigurasi di sisi mikrotik CE-nya sini. Agar mempermudah, kita ganti mikrotik PE, dan bawahnya mikrotik CE. Dan karena kita akan melakukan konfigurasi di sisi mikrotik CE, maka kita pilih mikrotik CE-nya, kita klik start. Lalu pada Winbox-nya kita pilih menunya di sini, kita buka new Winbox. Refresh kembali. Ini identitas yang sebelumnya sudah kita rubah. Ini menjadi sudah muncul nama mikrotiknya, yaitu mikrotik PE. Kita coba lagi. Nah, sudah bisa di sisi putihnya, ya kita coba tes. Softnya kosong. Kita coba bisa. Kita coba masuk ke Winbox-nya lagi. Kita lakukan refresh. Ini ya yang di sisi mikrotik C-nya ya, karena belum ada konfigurasi sama sekali. Kita klik connect. Ya, passwordnya kita kosongkan. Password barunya kita masukkan Telkom. Passwordnya sebagai Telkom. Seperti di settingan awal detik PE, kita melakukan perubahan di sisi identitasnya dulu. Identitasnya kita ganti mikrotik CE. Oke. Kemudian pembuatan user access. Terus di sini seperti biasa kita buat NOC, terus nyari suatu NOC, kita kita oke. Kemudian kita buat kembali user EOS untuk aksesnya full. Masukkan password EOS juga, kita oke. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan pembuatan IP address. Ya, sendiri ini kita coba geser, kita lihat ini di port term satunya kita isikan IP-nya 36.666.2/29, apply, lalu 66.129, kita oke. Kemudian di sisi port 2-nya mengarah ke arah PC yang satu, yang sebelah kiri kita isikan 192.168.1.1/24. Kita apply. Ini jangan lupa kita ganti ke return 2 atau port 2, kita apply, lalu oke. Lalu kita config di sisi port 3-nya atau yang mengarah ke IP 192.168.2.1/24. Apply. Ini return 3 atau port 3. Sudah kita masukkan konfigurasi IP yang ada di mikrotik CE-nya. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan DHCP server, ya, DHCP server. DHCP server di sini kita masukkan DHCP setup.
Ini di HCP sebenarnya kita setting yang ke arah Ethernet 2 dengan IP sebagai ini, kita tinggal next next. Ini DNS servernya kita masukkan IP Google, kita next kembali. Ini list time adalah waktu batasan ya, 10 menit. Ini kita tinggal oke, kita config lagi di sisi port 3-nya atau Ethernet 3-nya, kita tinggal next 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 aja. Sudah. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan setting DNS. Setting DNS masuk ke IP DNS ini sama seperti sebelumnya, kita masukkan DNS Google 8888 atau 888.4.4. Ini tinggal kita apply, oke. Lalu setelah DNS kita masukkan, kita masuk ke settingan root IP root. Ini karena yang mengarah ke atasnya belum dilakukan routing, kita masukkan IP-nya 000 untuk gateway-nya sendiri. Ini tangan ini 000, tipe ini untuk atributnya. Gateway-nya kita isikan yang mengarah ke atas atau ke Ethernet 1, kita apply, kemudian kita oke. Ini sudah terbentuk untuk settingan rootnya. Lalu selanjutnya kita setting firewall, masuk ke IP firewall, masuk ke menu NAT, kita klik tambah, tipenya SRC NAT. Untuk out interface-nya ini mengarah ke Ethernet 1. Untuk action-nya sendiri ini seperti yang di atas, kita pilih masquerade. Firewall sudah selesai, lalu kita simple key-nya kita setting atau pembatasan limitasi bandwidth. Di sini key yang pertama kita ambil contoh untuk IP-nya yang kita batasi adalah 192.168.1.1 atau di segmen 192.168.1. Untuk slash-nya slash 24. Ini untuk bandwidth-nya kita batasi sebesar 128 kbps saja, baik upload maupun download-nya. Ini kita apply, lalu kita oke. Ini sudah selesai, mari kita coba masuk ke sini dengan admin Sosmed Telkom. Kita tes ping ke 888. Ini masih timeout. DHU, mari kita cek untuk di sisi routingannya ya. IP masuk ke IP root. Ke IP ininya IP root. Ini kita lihat lagi. Ini kalau tidak bisa atau gagal untuk tes ping ke 88, gateway-nya kita masukkan IP yang di atasnya, yaitu 366666.1. Kita masukkan slashnya slash 29. Lalu kita coba apply, kita oke. Nah, kalau ini berarti untuk slashnya ini tidak kita gunakan ya. Kita coba oke. Sudah bisa, kita tes ulang lagi. Di terminal kita masuk admin Telkom, kita lakukan tes ping lagi. 888 sudah replay ya. Dari sisi mikrotik CE sudah berhasil nge-ping ke arah sisi atas. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke arah PC ya. PC-nya ini kita start
sebelah kiri, lalu kita coba konsol, kita lakukan pengetesan dari sisi PC satu dulu. Untuk yang pertama, kita ketikkan di HCP, saudara kita coba testing 888, dan ini sudah berhasil replay posisi di PC satu. Lalu untuk selanjutnya kita tes pada PC sebelahnya, yaitu PC yang kedua. Kita klik start, kita pilih konsol, kita tunggu ini PC 2. Seperti di awal kita masukkan perintah DHCP untuk melihat IP yang didapat di PC kedua, itu 192.168.2.254/24. Ini kita tes ping juga seperti yang kita lakukan di PC 1. Di sini sudah replay, alhamdulillah. Jadi untuk konfigurasi keseluruhan, baik dari sisi mikrotik PE ke CE, kemudian ke PC 1 ataupun PC 2, ini sudah lurus ya, dan sudah berhasil. Ya, demikianlah presentasi dari tugas remedial yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan bahasa penyampaian yang saya lakukan. Atas perhatian dan atensinya saya ucapkan